Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas 1.1.A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Rohima, calon guru penggerak Angkatan 9 Lampung dari SMA Negeri 1 Pagelaran. Aktivitas modul 1.1. Yang pertama adalah mulai dari diri. Pada kegiatan ini adalah membuat refleksi diri tentang Ki Hajar Dewantara. Kegiatan 2 adalah eksplorasi konsep. Pada kegiatan ini adalah memperdalam pemahaman mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pada aktivitas yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Pada kegiatan ini adalah memberi ruang untuk kolaborasi dengan sesama calon guru penggerak untuk mengeksplorasi nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kodrat siswa sebagai siswa maupun anggota masyarakat. Aktivitas selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual di mana calon guru penggerak ditugaskan untuk mendesain sebuah strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid dalam sebuah karya, video pendek, komik, lagu, puisi, dan lain-lain. Kegiatan selanjutnya adalah elaborasi pemahaman, di mana pada kegiatan ini adalah kegiatan pemahaman konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan aktivitas membuat pertanyaan yang belum dipahami dan didiskusikan dengan dibimbing oleh instruktur. Aktivitas selanjutnya adalah koneksi antar materi. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak ditugaskan untuk membuat kesimpulan dan refleksi dari aktivitas yang telah dilakukan di modul 1.1 mengenai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai organisasi masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah sistem anon. Guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak dari yang masih samar dengan menebalkan garis lakunya. Yang kedua adalah pembelajaran yang berpihak pada anak. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang memberikan kenyamanan dan kemerdekaan pada anak untuk mengembangkan kompetensinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga adalah sesuai kodrat alam dan zamannya, di mana kodrat alam adalah potensi atau bakat yang anak miliki sesuai dengan karakteristik lingkungannya. Sementara kodrat zaman adalah pendidikan yang harus disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Yang keempat adalah budi pekerti. Pembelajaran yang dilakukan secara menyeluruh, melibatkan cipta, rasa, dan karsa. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah trikon yang digunakan untuk mengembangkan sistem pendidikan. Yang pertama adalah kontinuitas, konvergensi, dan konsentris, di mana kontinuitas adalah perkembangan dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergensi artinya adalah pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Yang ketiga adalah konsentris, artinya adalah pengembangan pendidikan dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Yang keenam adalah merdeka lahir dan batin. Artinya adalah mempersiapkan siswa yang secara lahiriah dan batiniah tidak tergantung pada orang
ketujuh adalah anak bukan tabula rasa. Artinya bahwa anak lahir bukan kertas kosong, melainkan adalah anak yang sudah memiliki bakatnya masing-masing. Yang ke-8 adalah pendidikan ibarat tukang kebun, di mana bila bibit padi ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun bibit padi adalah bibit yang tidak baik atau yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, menggunakan metode mengajar yang sama untuk semua siswa. Yang ketiga, ketuntasan siswa hanya dilihat dari aspek kognitif saja. Yang keempat, pembelajaran hanya menggunakan satu sumber belajar, yaitu buku. Yang kelima, ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter siswa. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama adalah pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa atau student center. Yang kedua, siswa belajar sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang ketiga adalah memberikan kemerdekaan belajar kepada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang keempat adalah memanfaatkan sumber belajar dari berbagai sumber. Yang kelima, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, melibatkan cipta, rasa, dan karsa. Yang keenam, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang ketujuh adalah guru harus memiliki kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan dalam menuntun siswa. Hal apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah mengenal karakteristik dari siswa dengan cara mengevaluasi kekuatan, kelemahan, pengetahuan, dan keterampilan siswa sebelum mulai pembelajaran. Yang kedua adalah merancang pembelajaran yang bervariatif, menyenangkan, serta mampu mengakomodir model belajar siswa yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Yang ketiga, melibatkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang keempat, memanfaatkan model pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekolah dan sekitarnya sebagai sumber belajar. Yang kelima, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, tetapi menyeluruh dengan memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berdasarkan aktivitas kegiatan di awal, dapat saya simpulkan yang pertama adalah pendidikan bukan menuntut, melainkan adalah menuntun. Yang kedua, pembelajaran yang menghamba pada anak. Yang ketiga, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Yang keempat, pembentukan karakter anak yang berbudi pekerti. Yang kelima, pendidikan dan pengajaran merupakan alat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Anak-anak hidup dan tumbuhnya sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara.